Baik, selamat malam untuk kita semua. Salve, Shalom, salam damai Natal untuk kita sekalian. Kedua mempelai yang berbahagia, anak-adik, saudara kekasih kita, Cyrilus Theodatus Sawu Espan, Empan, dan Maria Octavia Indriani Esgetnet. Juga kedua orang tua Bapak Theodorus Sawu dan Mama Yohana serta anak Dodi, juga Bapak Paulus Waldi dan Mama Tresia Tutmiatun bersama dengan anak-anak Mas Nanang, Mas Pras, Mas Sus. Mereka semua lengkap, satu keluarga dari Muntilan, Jawa Tengah. Juga keluarga besar Nagakeo, umat KUB Santo Agustinus, serta keluarga besar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi, malam hari ini di hari Raya Natal, masih dalam suasana Natal, kita di tengah keluarga Bapak Theodorus Sawu, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kedua anak kekasih kita, Kakak Erik dan istrinya Ibu Octavia, telah melangsungkan pernikahan atau pemberkatan di gereja paroki Santo Antonius Padua, Muntilan, Jawa Tengah pada tanggal 22 Juni 2004 yang lalu. Juga purna tugas dari Bapak Theodorus Sawu terhitung 1 November 2024. Dalam tanda syukur ini, mari kita siapkan hati untuk memulai dengan perayaan misa syukur malam hari ini. Kita sekalian berdiri sambil menyanyikan lagu pembuka. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara dan saudari, umat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salve. Selamat malam. Selamat pesta Natal. Selamat bertemu kembali. Dalam sukacita Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari ini kita sama-sama diundang oleh keluarga Bapak Theodorus Sawu bersama istri
dan kedua anak yang terkasih yang berbahagia, Cyrillus Deodatus Sau dan Maria Octavia Indriani. Mereka semua di dalam keluarga besar ingin mengucap syukur lewat kelahiran Yesus Kristus bahwa semua yang mereka alami semasa hidupnya, apapun yang mereka terima, yang mereka dapat, yang mereka semua sambut adalah anugerah tersendiri dari Tuhan. Karena itu, lewat kelahiran Yesus Kristus yang kita semua rayakan, keluarga mengundang kita semua agar di malam hari ini kita semua datang untuk senantiasa mengucap syukur untuk semua rahmat dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu mari kita sama-sama mengawali perayaan syukur ini dengan terlebih dahulu mengakui setiap salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Memuji dan meluhurkan keagungan
kasih, dahulu Engkau menolong dan memelihara umat-Mu di padang gurun, sehingga mereka masuk tanah terjanji dengan selamat. Sepanjang sejarah umat manusia sampai sekarang pun, Engkau selalu berkarya bagi umat-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan anugerah-Mu yang selalu Engkau bagikan dan rahmati bagi kami, yang membuktikan bahwa Engkau senantiasa ada beserta kami. Kami bersyukur atas rahmat kelahiran-Mu yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami. Juga pada kesempatan ini, kami mau mengucap syukur kepadamu atas rahmat sakramen perkawinan yang boleh Engkau anugerahkan bagi anak kekasih kami, Cyrillus Deodatus Saud dan Maria Octavia Indriani. Serta kami bersyukur atas rahmat punar bakti yang telah diterima oleh Bapak Theodorus Saud. Semoga semua rahmat dan berkat yang Engkau anugerahkan bagi keluarga ini senantiasa memampukan mereka untuk juga senantiasa setia beriman kepadamu. Semua doa permohonan ini ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi serta memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anak-anaknya, yakni Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percuma tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Dan bersama Roh-Mu
minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana Dia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ. Namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat sendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pemuewa dan Paten Dago yang saya kasihi, kedua saudara-saudari Erik dan Indri, Papa Mama, segenap keluarga, seluruh umat beriman, dan sekalian yang hadir pada malam hari ini yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat Natal untuk kita semua. Dan salam jumpa. Saya diminta untuk berkhotbah, untuk memberikan renungan. Memang saya sudah siap dari paroki, dan yang saya siap itu adalah untuk pesta Santo Yohanes Rasul dan penginjil yang kita rayakan hari ini. Apa yang saya tulis, itulah yang saya wartakan. Saya ingin mengajak kedua saudara-saudari dan kita sekalian untuk memaknai seluruh syukur kita dalam nada pesta Rasul Yohanes dan penginjil hari ini. Kita semua tentu tahu bahwa Santo Yohanes ini itu saudara dari Yakobus. Mereka adalah anak dari Zebedeus dan Bapak Zebedeus dan Ibu Salome. Keluarga ini adalah keluarga nelayan dan tinggal di pantai Danau Genesaret. Mereka disebut sebagai Boanerges atau putra-putra guru. Mungkin karena sifat mereka yang keras, tegas, dan juga suara mereka besar dan menggelegar seperti kami orang Jogja. Tapi hal yang menonjol dari Yohanes adalah bahwa bersama dengan Petrus dan juga Yakobus, mereka bertiga seringkali diajak secara khusus oleh Tuhan Yesus untuk mengalami peristiwa-peristiwa tertentu yang murid-murid lain juga tidak alami, seperti ketika Yesus membangkitkan putri Yairus, atau ketika Yesus dimuliakan di Gunung Tabor. Dan secara istimewa ketika Yesus berada di salib, Yohaneslah satu-satunya murid Rasul yang mendampingi Bunda Maria di kaki Yesus. Ketika kabar tentang kubur kosong sampai ke telinga para rasul, dia bersama Petrus pula yang berlari ke kubur untuk mencari tahu kebenaran tentang kabar tersebut. Dari sini kita bisa memahami kenapa dia sering disebut sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Juga karena dia ini yang paling muda, dan yang paling muda itu biasanya paling penurut. Jadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, yang muda-muda itu yang biasa kita suruh rokok di kios, menurut. Dan mungkin ini yang membuat dia juga dikasih. Kebersamaan dan kedekatan dengan Tuhan Yesus ini yang kemudian dia tuangkan dalam tulisan Injilnya dan juga surat. Apa yang dilihat dan didengarnya dari Yesus, itulah yang dituliskan.
Dan melalui tulisan ini, Yohanes tidak hanya mendokumentasikan pengalamannya, tetapi juga dia mewartakan Injil, kabar gembira, yang kemudian membawa lebih banyak orang datang dan mengenal serta mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini dalam suasana Natal, dalam hari-hari oktav Natal, gereja secara khusus mengajak kita untuk belajar dan merenungkan teladan kesetiaan Santo Yohanes. Bagaimana dia selalu setia ada bersama Tuhan Yesus, tidak hanya dalam pengalaman-pengalaman menggembirakan, juga dalam pengalaman-pengalaman sulit dan menantang, seperti di Taman Getsemani dan juga di Golgota. Kita juga diajak untuk belajar dari semangat bersaksi yang dia tunjukkan. Itu adalah sebuah kemurahan hati untuk membagikan pengalaman hidupnya bersama Tuhan Yesus, membagikan pengalamannya akan kasih Tuhan, supaya semakin banyak orang juga bisa mengalami kasih yang sama dan dihantar kepada keselamatan. Sebuah kesaksian yang lahir dari keteguhan dan kesetiaannya kepada Yesus Kristus. Apa yang telah kami dengar dan lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, kami raba dengan tangan kami, itulah yang kami tuliskan padamu. Jadi Yohanes tidak mengurangi atau menambah tanda kesetiaan. Tanda kesetiaannya kepada ajaran Kristus. Sampai hari ini pun sebagai orang beriman, kita semua tetap dipanggil untuk setia dan bersaksi tentang nama. Semua orang bisa menyatakan dirinya beriman kepada Tuhan, tapi kesetiaanlah yang membenarkan ternyata. Ada yang namanya Katolik KTP ya. Semua orang bisa menjadi orang Katolik. Kesetiaan itu yang menunjukkan orang Katolik sejati. Demikian pula beriman bukan hanya semata-mata suatu urusan pribadi. Beriman ini bukan hanya untuk menyenangkan diri kita, mereka merasa nyaman, tapi beriman itu juga harus bersaksi. Karena Tuhan Yesus sendiri pun datang ke dunia, meninggalkan surga untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Maka kita juga diundang untuk terlibat dalam hal yang sama. Iman dan kesaksian, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita imani dan doakan dengan setia, itulah yang hendaknya kita wartakan melalui seluruh kesaksian kita. Dan hari ini kita tidak perlu menulis sebuah Injil baru untuk bisa menjadi seperti Santo Yohanes dan para penginjil lainnya. Mungkin yang ada sudah cukup. Injil itu artinya kabar gembira. Kita bisa menjadikan seluruh kesaksian hidup kita, berkata dan perilaku hidup kita sehari-hari sebagai Injil, kabar gembira ini. Kita bisa menjadikan diri kita sebagai Kristus yang hadir dan menyapa sesama yang kita jumpai. Dalam hidup keluarga, misalnya sebagai suami istri, kita diajak untuk menjadi kabar gembira bagi satu sama lain. Sebagai suami istri Katolik, mengatakan Injil itu berarti setia untuk menghayati janji perkawinan yang sudah diucapkan pada saat pernikahan. Sederhana, tapi yang sederhana tidak otomatis berarti mudah, ya? Maka kita juga mesti ingat seperti Yohanes yang melandaskan kesaksiannya di atas kesetiaan pada Tuhan Yesus, demikian pula dalam keluarga suami istri Katolik hendaknya selalu melandasi kesaksian cinta kasihnya di atas dasar kesetiaan pada Tuhan Yesus. Setia pada Tuhan, itulah yang kita wartakan dalam kesaksian. Kasih dan kesetiaan Tuhanlah yang menjadi fondasi dan kekuatan bagi kasih kita manusia. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi marilah kita menjadi kabar gembira bagi satu sama lain. Jadi kabar gembira melalui ucapan dan perilaku, melalui kehadiran kita. Jangan sampai orang baru lihat muka kita, atau bahkan baru dengar nama kita saja orang sudah itu kan. Itu menjadi kabar gembira, itu menjadi kabar buruk bagi orang. Itu tidak dimaksudkan. Apa yang kita ucapkan dan lakukan dalam hidup ini hendaknya menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus. Dan di atas semuanya itu melalui diri kita, semoga sesama dapat merasakan kehadiran dan sentuhan kasih Tuhan. Untuk kedua saudara dan saudari, Erik dan Indri, semoga kami berdoa juga
dalam bangun kehidupan rumah tangga, dalam kesibukan apapun, tidak pernah lupa untuk selalu hadir sebagai kabar gembira bagi satu sama lain. Dengan kasih, perhatian, dengan pelayanan, dengan sapaan satu sama lain, saling mendengarkan, saling mengampuni, itulah Injil yang hidup yang bisa kami wartakan satu sama lain. Kawinan itu menjadi sebuah buku kosong dan kami tuliskan Injil itu. Dan Kondorus yang punah bakti, apa pesan? Tetaplah menjadi Injil ya. Tetaplah menjadi kabar gembira. Jadi kabar gembira itu bukan waktu aktif saja sebagai, tapi sudah punah bakti sekalipun menjadi warta Injil itu tidak pernah punah bakti. Tetaplah menjadi kabar gembira dalam keluarga, juga dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat dan anggota gereja. Marilah setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya karena Bapa yang Maha Esa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus Putra-Nya Tuhan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus yang lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya kalau Kristus gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Amin. Saudara selalu terkasih, Allah adalah gembala yang baik. Dia menuntun kita kepada rumput yang hijau. Maka marilah dengan penuh kepercayaan kita datang dan berdoa kepadanya. Bagi Bapak Sirius Deodatus Saud dan Ibu Maria Octavia Indriani. Ya Bapa, kami bersyukur atas penerimaan sakramen perkawinan pada tanggal 22 Juni yang lalu. Dampingilah, arahkanlah, sertailah rumah tangga mereka berdua. Berkatilah juga Ibu Indri dalam masa kehamilan hingga proses persalinan nanti. Semoga janin yang Kau titipkan dalam rahimnya menjadi tanda kasih dan pengharapan yang baru yang akan menguatkan mereka dalam iman akan Kristus. Semoga mereka sekeluarga nantinya dapat saling melengkapi dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, sosial, pekerjaan, dan gerejawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Theodorus Saud sekeluarga, ya Bapak, kami bersyukur atas purna bakti serta penyertaan dan limpahan berkat-Mu selama 39 tahun 1 bulan dalam pelayanan sebagai penyuluh pertanian. Semoga setiap taburan benih baik dalam perjalanan karirnya Engkau ubah menjadi tuaian yang berlimpah di masa pensiun ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota keluarga dari Bapak Theodorus Saud dan Mama Yohana Wea, serta rumpun keluarga terkait yang telah meninggal dunia. Ya Bapa, semoga mereka semua yang telah berpulang, terutama mereka yang saat ini masih berada di api penyucian, boleh mendapatkan kebahagiaan kekal karena belas kasih dan kerahiman-Mu yang melimpah dalam perayaan Ekaristi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi wali baptis, saksi perkawinan, rekan kerja, para imam, biarawan, biarawati, serta semua penjasa dalam perjalanan rumah tangga keluarga ini. Ya Bapa, terimalah setiap budi baik mereka, setiap usaha untuk memperluas kerajaan-Mu. Semoga berkat-Mu melimpah atas mereka selama mereka hidup di dunia,
terutama saat mereka Engkau panggil kembali padamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berhimpun di sekitar altar ini, ya Bapa, kami bersyukur atas peristiwa iman, suka dan duka dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ajarilah kami menghitung sisa hari-hari kami, agar kami semakin bijaksana dalam menyikapi berbagai perbedaan dalam hidup berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, dan beribadah menurut kepercayaan kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita menyampaikan doa permohonan kita masing-masing di dalam hati kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, inilah doa dan harapan niat hati kami. Semoga kami senantiasa hidup sebagai murid Kristus yang penuh sukacita dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama persembahan roti dan anggur ini, marilah juga kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan atas sakramen perkawinan yang telah diterima oleh anak Cyrilus Deodatus Sau dan anak Maria Octavia Indriani pada tanggal 22 Juni yang lalu. Semoga Tuhan selalu menyertai dalam perjalanan kehidupan keluarga ini selanjutnya. Syukur kepada Tuhan atas segala penyertaannya, kepada Bapak Theodorus Sau dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh pertanian selama 39 tahun 1 bulan. Buah buku yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang keempat. Mohon penyertaan, perlindungan, dan bimbingan Tuhan untuk hari hidup selanjutnya. Semoga dengan bertambahnya usia anak kami ini dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik, sehat, dan berguna bagi kami dan sesama. Juga pada kesempatan ini kita memohonkan istirahat yang kekal bagi Ibu Petronella Kurekmaking yang telah dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu. Semoga diberikan kedamaian abadi bersama para kudus di surga. Juga mohon istirahat yang kekal bagi jiwa Bapak Petrus Buku, Mama Lucia Lelu, Kakak Salome Ngoe, Kakak Sera Arza, Adik Isabella Dere, Adik Antonio Sili, Kakak Martina Deku, Mbu Roga, Mbu Fesa, Mbu Nisa, Mbu Sera Arza, Mbu Waido, Mbu Deku, Mbu Gepe, Mbu Ka, Mbu Rado, Mbu Bole, Mbu Tobi, Mbu Bunga, Mbu Goa, Mbu
Suru, Om Lukas Rada, Om Darius Surat, Tanta Sofia Bara, Om Betu, Bapak Maximianus Dianto, Bapak Arnold Gustavo, Mama Teresia Kue, Kakak Bernardus Dia, Kakak Elizabeth Soko, Kakak Yohanes Ria, Kakak Genoveva Tuku, Anak Wilmin Zemoki, Bapak Alfonsius Panda, Embu Martinus Niku, Embu Pau, Embu Jauh, Embu Reka, Embu Noe, Bapak Gaspar Jata, Bapak Alfonsus Panda. Saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima lebih kemuliaan Tuhan dan menyelamatkan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, bersama persembahan ini kami unjukkan rasa syukur kami kepadamu atas segala rahmat dan anugerah yang Engkau hadirkan dalam diri kami masing-masing. Kami mohon agar Engkau menyertai kami pada waktu-waktu selanjutnya, supaya kegembiraan yang kami rasakan ini semakin penuh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperkenankan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang mengembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi.
Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitanmu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Hieronymus, Uskup Emeritus kami Petrus, dan semua rohaniwan. Secara khusus kami doakan Trilu Seodatus Sawu dan Maria Octavia Indriani yang mensyukuri pernikahan mereka. Juga mendoakan Bapak Theodorus Sawu yang mensyukuri purna bakti sebagai PPL. Biarlah mereka juga boleh mengagumi kasih-Mu dalam keluarga mereka dan juga di dalam seluruh hidup purna waktu ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, peristiwa jiwa-jiwa yang kami kenang dan kami doakan dalam perayaan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun dapat diperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra.
Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Recepti solitaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos, que sumus Domine ab omnibus malis, da propiticius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tui auduiti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Diatum est Deum, et potensas, et gloria in secula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan damai dan salam.
lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Bukan saja pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kristus, 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 amin. Kristus, 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 amin. Kristus, 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 amin. Kristus, 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 Kristus.
Kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam doa dan kurban Ekaristi ini. Terlebih lagi kami bersukacita sebab Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Dan secara khusus bagi keluarga ini yang senantiasa menerima berkat dan rahmat-Mu. Sudilah Engkau memberkati mereka semua dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Sebab kami yakin bahwa dalam Dikau kami tidak akan dikecewakan. Semoga Roh Kudus senantiasa menjadi terang dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ini saya secara pribadi mengucapkan perpisian dan selamat kedua saudara-saudara kita, Cyrillus Deodatus Saul dan Maria Octavia Indriani yang telah diberkati dalam saat perkawinan. Jadi perpisian dan selamat juga buat Bapak Theodorus Saul. Bapak ini ada di mana Bapak ini? Ada di belakang sana. Ya, sudah pensiun dari mulai tarik untuk jadi perpisian dan selamat. Tadi sudah banyak pesan dari pemilih yang sudah disampaikan, saya hanya mengucapkan perpisian dan selamat. Yang kedua, dari tempat ini juga saya mohon maaf buat Opa Dago yang tadi yang datang terlambat. Kalau ada informasi pasti kami menunggu. Tapi Opa Dago tidak salah. Opa Dago bilang saya dapat undangan, katanya acaranya di tidak benar, hanya saya ke Progi tadi di rumah 49 di Dikbok. Akhirnya jadi cucu minta maaf, kalau cucu tahu pasti tumbuk. Jadi mohon maaf. Dan ketiga yang terakhir, tadi sebelum mulai perayaan Ekaristi, MC tanya saya lapor. Bilang Romo, itu Romo yang satu itu siapa dia nama? Saya itu bilang. Mungkin keluarga tahu, tapi saya dan seluruh umat belum kenal ini siapa. Jadi dari tempat ini saya mohon singkat saja memperkenalkan diri saya dan bapak mama siapa, supaya kami bisa kenal Romo.
Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Franky Abredius Sigamese. Ya, kami orang Pangrong Franky, keluarga orang Pangrong Panci. Saya anak dari Bapak Alfonso Pusada dan istri. Alfonso dan Ibu mau Victoria bukan. Saya memang terakhir datang ke sini itu 8 tahun yang lalu. Ya, sudah lama. Mungkin banyak yang sudah lupa juga. Dan datang bisa di rumah ini juga. Setelah itu tidak pernah libur lagi. Dan sekarang bertugas sebagai Pastor Paroki di Paroki Santa Maria Immaculata Joko, terus Padang Mende. Paroki Joko mungkin kita tahu, orang Mende pasti tahu Joko itu di mana. Orang Joko itu baik. Suara besar tapi nggak baik. Ini benar. Jangan mendiskreditkan kalau orang Joko. Walaupun kalau kami main bola itu tidak sebanyak jalan. Tapi orang Joko itu orang baik. Sampai. Saya bersyukur bahwa di Paroki Joko bagus menempatkan 2 orang peserta sehingga saya punya kesempatan karena cuti apalagi di hari-hari oktav Natal itu tidak lama itu hari-hari lain. Saya bersyukur bahwa di sana kemarin dapat 1 orang sekitar 3 ya ketika KM libur Aziz Jakarta libur adik-adik dan terima kasih juga untuk Romo Paroki Romo yang sudah memperkenankan saya hadir untuk juga turut merayakan cita-cita bersama kedua saudara-saudari dan menteri, keluarga dan juga cita-cita bersama lurus untuk purna baktinya. Purna bakti tidak boleh purna sebagai kepala keluarga, sebagai anggota gereja dan masyarakat. Saya pikir itu saja. Sekian dan terima kasih. Si anak soleh, jadi bapak jangan sengaja sama kenal. MC dulu hanya lupa. Katanya MC sudah berpuluh-puluh tahun, tapi berarti saya tidak percaya ini. Jadi terima kasih Romo Franky yang sudah bersedia memberikan memilih bagi kami semua. Romo masih berlibur sampai bulan Januari, jadi mungkin masih bisa rayakan Ekaristi bersama kami Paroki Mandros. Jadi saya harap seluruh umat bisa kenal Romo Franky, karena tadi ada yang feeling bilang ini Romo Dixon. Bahkan ada orang yang cium tangan tak salah. Karena ada orang yang potongan ke Romo, ada Romo yang potongan tidak ke Romo. Jadi yang tadi cium tangan orang yang cium tangan tak salah tadi berarti dia yang tidak Natal di Mandros. Itu sudah jelas. Jadi kalau tidak kenal Pastor Rekan, Pastor Ruki, berarti orang yang tidak pernah pergi di Mandros. Dan yang paling terakhir, terima kasih anggota KOR ini kirim langsung dari Boai. Suara lagi. Saya mengingini dari KOR besar ini ya bisa kunjung kami di Boai naik lah kalau bisa. Jangan lama-lama, langsung secepatnya. Kita langsung atur waktu untuk paling cepat besok hari Minggu atau Januari. Kita salam-salam Boai naik yang kami punya daerah supaya kita bisa tahu. Jadi terima kasih banyak anggota KOR, organis, terima kasih dan kita semua yang sudah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini, kebersamaan dan sukacita kita, harapan, niat dan doa-doa kita
dan teristimewa keluarga ini selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudara terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.